Bayangin Anda punya sebuah buku yang dia tuh nggak pernah tidur, punya seorang karyawan yang nggak pernah berhenti bekerja. Itulah perkembangan AI sekarang. Kita memulai untuk hidup berdampingan dengan AI. Mulai dari bekerja, mulai dari berpikir, mulai dari menyusun, semua lini pekerjaan, AI mungkin terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke salah satu tokoh yang mungkin teman-teman familiar, ya. Tidak lain bukan Iron Man. Tony Stark itu adalah seorang vibe coder, atau bisa dibilang adalah user AI yang sekarang ini sedang kita jalankan. Ya kayak kita, ya misal gini, coba bayangin, kita lagi prompting pakai Gemini, pakai GPT, atau pakai Cloud, ya kan? Kita menanyakan, kita memberikan sebuah perintah, selayaknya Tony Stark nih dalam sini nih. Dia minta Jarvis buat, Jarvis bikinin gue desain dong, bikinin aku sebuah desain tentang prototype Iron Man gitu, prototype suite pertama. Jadi Tony Stark adalah seorang vibe coder yang pertama yang bisa kita kenali sekarang. Ya, ini merupakan scene yang menurut saya cukup ikonik, kayak dia melambangkan apa yang sedang kita alami sekarang. Nah, teman-teman, sebenarnya aku menyiapkan sebuah data. Ini adalah angka-angka yang cukup mencengangkan, teman-teman. Ini adalah angka-angka yang baru saja aku dapatkan dari beberapa sumber mengenai perkembangan AI saat ini. 53% AI generatif global. Jadi 53% dari populasi dunia, which is ya sekitar 4 miliar orang, itu udah pakai AI dalam kehidupan sehari-harinya. Itu angka yang menurut saya cukup berbeda drastis dengan saat kita memanfaatkan internet bahkan. Kita perlu waktu kurang lebih 1 dekade untuk akhirnya satu dunia ini pakai internet. Dan kurang dari 1 dekade itu untuk pakai internet juga, bahkan lebih gitu. Nah, selanjutnya juga nilai AI gratis per tahun itu 172 miliar, teman-teman. Valuasi market dari perusahaan-perusahaan startup kayak OpenAI, Anthropic, atau bahkan Google yang sekarang dengan AI Gemini-nya itu mencapai nilai 172 miliar dolar ya, dolar. Itu bisa mungkin sekitar ya 8 bilionan lah gitu. Terus selanjutnya 83%. Jadi salah satu model AI yang dikembangkan oleh GPT, oleh OpenAI ini, GPT 5.4, itu melampaui level ahli. Jadi di beberapa bidang pekerjaan, 53% dia itu performanya itu melampaui dari performa seorang ahli gitu. Nah, ini merupakan benchmark yang dilakukan oleh OpenAI itu sendiri pada Maret 2026. Lalu yang terakhir adalah 78%. Bayangkan 5 tahun yang akan datang. Atau gak usah deh 5 tahun yang akan datang, 1 tahun ini deh, 1 tahun ke depan. Angka 100% itu bukan hal yang sulit buat AI adaptasi. Cuman 100% maksudnya 100% perusahaannya pakai AI ya. Tapi iya, perkembangan semakin cepat. AI sudah bukan jadi bagian dari sudah bukan jadi pilihan. Saat itu tiba, AI adalah sebuah bagian. Nah, di momen itulah aku pengen ngajak teman-teman untuk bisa tidak hanya menggunakan, tapi juga memanfaatkan, lalu juga menghasilkan gitu. Nah, di sini aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah AI akan mencuri masa depanmu atau membangunnya? Sebuah kata kunci yang beda. Mencuri dan membangun, ya. Mencuri kita bisa konotasikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini bisa dengan mudah digantikan oleh AI. Lalu bagaimana dengan membangunnya? Kita bayangkan seperti ini, teman-teman. Jangan, aku pengen ngajak teman-teman membuka tembok-tembok pembatasan akan perkembangan teknologi yang ada. Bayangkan 3 bulan terakhir itu kan perkembangan AI sangat jauh pesat daripada 10 dekade perkembangan teknologi manusia. Itu. Nah, di sini kata mencuri itu ketika manusia tidak siap dalam menggunakan AI. Melainkan ketika kita memiliki kesiapan, ketika kita udah prepare, kita udah mengetahui apa-apa saja yang perlu dilakukan. Nah,
Maka dari itu AI nggak bakal mencuri kalian, melainkan kalian yang akan membangun bersama dengan AI. AI bukan ancaman, ia adalah amplifier. Di sini aku akan gunakan analogi, teman-teman. Bayangin, sebelum kalkulator ditemukan, ya, semua manusia di dunia ahli matematika ngitung manual. Ya, pakai perkalian manual, penambahan manual, pembagian manual, akar manual, dan lain sebagainya. Bisa kalian bayangkan betapa lamanya perkembangan kita saat itu ketika semuanya harus dilakukan secara manual, belum kalau misal ada error-error gitu. Lalu muncul teknologi yang namanya kalkulator. Kalkulator itu membantu manusia dalam menghitung. Tapi ketika kalkulator itu tiba, apakah kalkulator itu membuat manusia jadi nggak bisa ngitung? Enggak kan, tentunya. Tentunya kalkulator tetap akan menjadi alat yang digunakan oleh manusia. Sama halnya sebenarnya dengan AI. AI itu nggak membuat manusia berhenti berpikir, melainkan membuat manusia berpikir 10 atau 20 kali lipat dari seharusnya. Di sini aku pengen ngajak ke teman-teman, coba bayangin. Sekarang deh, kalau misal kita mikir, ya aku cerita aja, aku cerita. Dulu waktu aku pertama kali masuk kuliah, aku mengerjakan suatu tugas, katakan ya. Aku mengerjakan satu tugas itu menggunakan AI. Di situ mungkin aku ngerasa kayak, damn, cepet juga. Gila, cepet juga ngerjain pakai AI. Yang harusnya aku kerjain 6 jam, aku bisa kelarin 10 menit gitu. Aku tinggal baca-baca doang, hapus-hapus, ngedit-ngedit gitu doang kan. Itu kelar gitu. Tapi muncul rasa rasa bersalah lah, guilty-ku, rasa bersalahku itu karena aku ngerasa membohongi nih gitu. Tapi di satu sisi ketika aku tidak hanya sebatas menyelesaikan tugas dengan AI dalam waktu 10 menit, tapi sisa waktu yang aku punya itu aku maksimalkan untuk menulis atau untuk mengerjakan ya tugas itu 10 kali lebih baik daripada seharusnya. Kebayang nggak? Jadi jangan selesaikan tugasnya hanya dengan ya apa yang diperintahkan, ya tentu lakukan apa yang diperintahkan, tapi manfaatkan waktu sisa kalian yang seharusnya kalian alokasi 6 jam buat ngerjain tugas tuh. Nah ketika itu tugas udah selesai, katakan 10 menit atau 30 menit, nah sisa waktu spare 5 jam lebih itu kalian gunakan buat apa ya kira-kira yang bisa aku cari tahu lebih, apa yang kira-kira aku bisa hadirkan lebih dengan bantuan AI gitu. Next, oke. AI dalam pendidikan dan riset ilmiah. Tadi ya aku bilang ya, sekarang kita itu nggak perlu riset secara by manual. Kita riset sendiri, cari makalah, cari tulisan segala macam, nggak perlu. Kita bisa manfaatkan AI. Banyak AI tools yang bisa digunakan sebenarnya untuk mencari tahu informasi, untuk membantu cari jurnal gitu. Cuma jangan jadikan itu standar ketika kalian sebenarnya nggak baca gitu. Jadi ketika kalian nih, contoh aku prompting ya, bantu kan saya pengen ngebahas tentang jurnal, tentang topik ini. Carikan saya jurnal tentang ini dan kasih saya kutipannya yang membahas spesifik tentang ini gitu. Kalian jangan 100% percaya dengan laporan yang diberikan oleh AI itu, karena saya yakin AI itu kan dia punya program ya, dia punya source code, dia punya hal yang dia diprogram untuk melakukan. Artinya apa? Artinya ketika dia diminta untuk melakukan A, tentu dia nggak akan 100% mematuhi perintah kalian, melainkan dia mematuhi source code-nya, aturan dasar si AI itu. Kalau misal AI di source code-nya itu bilang kalau dia nggak boleh ngutip selain dari yang dia diprogramkan, dia bakal buat situs citasi bodong gitu katakan. Nah, tugas kalian ya apa? Debugging bahasa programmingnya. Atau bisa dibilang mengkaji ulang, mengulas ulang. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan yang pertama debugging, membaca ulang. Kira-kira benar nggak ya? Cross check. Oh iya ternyata ada sumbernya. Oh iya ternyata ada kutipannya. Emang iya benar kutipannya tuh menerangkan tentang itu. Oh iya ternyata benar. Nah baru kalian pakai. Kalau misal proses itu nggak kalian lakukan dan kalian dengan mentah-mentah tuh copy semuanya, itu namanya nggak memanfaatkan AI, melainkan kalian malas aja gitu. Kalian nggak memaksimalkan potensi diri kalian plus dengan AI, tapi kalian memaksimalkan potensi AI tok gitu kan. Nah itu dihindari teman-teman. Lalu AI sudah lulus peer review. Di sini aku akan mengajak kalian, ada sebuah laporan di Forbes. AI itu berhasil lolos peer review ilmiah. Artinya apa? Artinya level AI itu udah naik drastis gitu.
Jadi tulisan-tulisan AI itu nggak lagi template. Dia semakin berkembang, semakin kita sering menggunakan, semakin dia mempelajari gimana sih cara manusia menulis biar nggak kayak robot gitu kan. Dia mempelajari cara kita menulis. Lalu berpikir kritis tak milik manusia. Nah, part ini yang penting banget teman-teman. Kita sebagai mahasiswa itu ya jangan mentah-mentah telan hasil yang diberikan oleh AI, tapi kita pelajari nih, kita cari titik lemahnya AI dengan apa? Dengan critical thinking kita. Jangan kita, oh ya AI bilang ini udah pasti benar. Saya akan kasih sebuah tips ya buat teman-teman ke depannya. Ketika kita mencari sebuah sumber, jangan sekali bilang, nah ini kata AI ini gini gitu. Ya emang nggak salah sih, emang kata AI-nya dia bilang gitu. Tapi ditelaah lagi nih, dicari sumbernya. Oh AI ini bilang ini tuh dasarnya dari sini loh. Baru gitu. Kalian pakai buat citasi. Nah selanjutnya, AI mengubah industri manufaktur. Di sini banyak pabrik yang udah menerapkan smart factory teman-teman. Kalau di Cina itu 3 bulan yang lalu teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, banyak pabrik-pabrik itu udah menerapkan cold hour atau dark hour. Jadi ketika pekerjaannya itu 100% dikerjakan oleh robot, oleh ya bisa dibilang AI juga sih sebenarnya. Tapi di sini konteksnya dia akan bekerja secara terus-menerus. Mesinnya akan bekerja terus-menerus tanpa kenal waktu, 24/7 dia akan terus-menerus kecuali saat downtime, kecuali saat di service atau di maintenance. Lalu kedua, vibe coding. Dulu kita ngetik coding ya di industri, dulu programmer tuh diminta untuk membuat sebuah program, diminta untuk sebuah aplikasi lah. Dia ngoding tuh mingguan dulu tuh, ngebikin sebuah project, coding, terus habis itu nulis code, terus debugging segala macam, ya itu butuh mingguan teman-teman. Sekarang itu jangankan mingguan, menit itu bisa kelar teman-teman, satu project. Kalau plus debugging ya katakan 3 jam selesai lah gitu. Yang terakhir itu ada perkembangan AI yang saat ini yang paling diusahakan, namanya agentic AI. Jadi AI nggak lagi sebagai aktor yang pasif, dia nggak lagi menunggu perintah. Tolong dong, aku mau nanya soal ini nih, gitu. Tolong dong kasih jawabannya. Enggak. Di sini AI akan menjadi pekerja kita. Contoh, aku punya perusahaan di mana aku tuh pengen punya seorang manajer yang dia tuh bisa nge-manage nih. Dia bisa ngirim pesan ke A, ke B, ke C gitu. Nah, sekarang AI yang lagi dikembangkan itu agentic AI, di mana dia bisa bermain peran sebagai karakter tersebut, sebagai person tersebut, sebagai manager, sebagai supply chain manager, sebagai officer bahkan, dan banyak field lainnya yang udah memanfaatkan agentic AI. Sayangnya agentic AI itu sekarang masih susah banget buat nge-train AI untuk sampai di level yang bisa dipercayai, bisa dikasih tugas yang begitu besar. Biasanya dikasih tanggung jawab ya yang sepele-sepele aja, kayak misalnya nulis dokumen, terus nge-review dokumen, terus ya banyak field lainnya, tapi nggak punya kebijakan atau authority yang sekompleks tadi gitu. Next, di sini ada peluang bisnis mahasiswa. Aku akan cerita bahwa saat ini mahasiswa itu sebenarnya nggak dibatasi hanya kita sekarang kerja tugas aja deh, terus lulus terus daftar kerja. Jangan aku anjurkan jangan seperti itu teman-teman. Aku ngebangun bisnis photo booth. Aku nggak mau pakai software yang ada di pasar gitu. Akhirnya aku bikin software aku sendiri. Di situ aku memanfaatkan AI untuk apa? Untuk aku punya nilai jual. Akhirnya aku punya software sendiri khusus untuk photo booth yang tentunya mumpuni untuk aku customisasi, terserah aku mau desainnya kayak gimana, bener-bener semua itu terserah aku. Aku nggak punya batasan dalam mendesain ataupun mendevelop itu. Next, di sini ada statement khusus. Kita nggak lagi melawan AI. Jangan bayangkan kayak di film-film Terminator gitu ya, yang kita tuh lawan sama AI, melainkan kita tuh berdampingan dengan AI. Semua tugas-tugas ya kita kerjakan bersama dengan AI, kita kolaborasi dengan AI, nggak cuma minta AI kerjain tok gitu, kita lempar kerjaan, nggak. Dan karena aku yakin AI juga bisa bikin salah, dia nggak 100% benar. Nah di sini tugas kita sebagai manusia itu ngedebak, tugas kita manusia itu untuk menilai, mengoreksi gitu, apakah kerjaan AI itu sesuai kapabilitas yang tidak pernah ada sebelumnya. Selama ini kita kerjain tugas itu manual gitu kan, tentu masih ada salahnya, masih ada missnya, apalagi lama gitu. Nah dengan AI ini dia akan lebih cepat, ya manusia berperan sebagai orang yang punya empati, etika, kreativitas, dan konteks, sementara AI punya kecepatan, skala, pola, dan konsistensi gitu. Next, terakhir, sejarah selalu berpihak pada mereka yang memilih untuk belajar, bukan pada mereka yang memilih untuk takut gitu. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sedikit sharing diskusi pada kesempatan ini. Nama saya Jonar. Terima kasih. Aku pamit undur diri. Selamat siang, pagi, malam.